Pernah nggak sih kamu ngerasa waktu sehari itu kayak nggak pernah cukup? Banyak tugas yang belum selesai, padahal rasanya udah kerja keras seharian. Mau tahu gimana cara beneran maksimalin waktu 24 jam sehari biar produktif dan tetap punya waktu buat diri sendiri? Tenang, di video ini aku bakal kasih kamu rahasia gimana caranya memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Yuk, kita mulai. Halo teman-teman, welcome back di channel Nasihat Diri, tempat di mana kita selalu sharing tips-tips praktis buat kamu yang pengen hidup lebih produktif, bahagia, dan tentunya efektif dalam mengatur waktu. Kalau kamu baru di sini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, karena di channel ini kita bakal bahas banyak hal seru yang bisa bikin hidup kamu jadi lebih produktif tanpa stres. Oke, di video kali ini kita akan ngomongin soal bagaimana cara maksimalin waktu 24 jam setiap hari. Semua orang punya waktu yang sama, tapi kenapa ya ada orang yang bisa dapat lebih banyak hasil dalam sehari, sementara kita ngerasa sibuk tapi nggak selesai-selesai? Nah, ini rahasianya. 1. Mulai hari dengan rencana yang jelas. Semua orang sukses punya satu kesamaan. Mereka memulai hari dengan rencana. Kamu nggak bisa berharap produktif kalau kamu bangun pagi tanpa arah. Mulailah dengan menyusun to-do list atau prioritas harian. Coba deh, bangun pagi dan alokasikan 10-15 menit buat menuliskan hal-hal yang mau kamu capai hari itu. Tapi ingat, bikin rencana itu bukan soal ngelakuin sebanyak mungkin, tapi lebih ke mendahulukan yang penting. Jangan bikin to-do list yang penuh dengan hal kecil tapi nggak penting. Fokus dulu pada tugas yang bisa berdampak besar pada tujuanmu. Ini yang disebut sebagai prioritization skill. Misalnya, kalau kamu pelajar, jangan cuma fokus nyatet materi, tapi pastikan kamu belajar materi yang paling krusial dulu. 2. Gunakan teknik Pomodoro. Pernah dengar teknik Pomodoro? Ini adalah salah satu trik manajemen waktu yang paling populer dan efektif. Konsepnya sederhana. Kamu kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, ambil istirahat lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Kenapa teknik ini efektif? Karena otak kita sebenarnya nggak bisa fokus lama-lama tanpa merasa lelah. Dengan teknik Pomodoro, kamu membagi fokus dalam potongan kecil, bikin otak nggak cepat capek dan tetap segar. Ini cocok banget buat kamu yang sering merasa kewalahan dengan tugas yang panjang. 3. Identifikasi waktu produktifmu. Setiap orang punya golden hour alias waktu produktif yang berbeda-beda. Ada yang lebih produktif di pagi hari, ada juga yang justru lebih aktif di malam hari. Penting banget buat kamu memahami kapan waktu produktifmu dan menggunakan momen itu buat ngerjain tugas-tugas berat atau yang butuh konsentrasi tinggi. Misalnya, kalau kamu orang yang lebih produktif di pagi hari, coba atur jadwal buat mengerjakan tugas penting seperti menulis laporan, belajar materi yang sulit, atau brainstorming ide kreatif di pagi hari. Jangan buang golden hour kamu buat hal-hal sepele seperti scrolling media sosial. 4. Hindari multitasking. Multitasking sering dianggap sebagai cara efektif buat ngelakuin banyak hal dalam waktu singkat, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas hingga 40%. Kenapa? Karena otak kita nggak didesain untuk fokus pada lebih dari satu hal sekaligus. Saat kamu multitasking, otak sebenarnya hanya berpindah-pindah fokus dengan cepat, dan ini bikin kamu lebih lambat menyelesaikan setiap tugas. Jadi, daripada coba ngerjain banyak hal sekaligus, lebih baik fokus pada satu tugas sampai selesai, baru pindah ke tugas lain. 5. Manfaatkan waktu dead time. Setiap hari pasti ada waktu-waktu yang sering terbuang sia-sia, seperti saat nunggu antrian, perjalanan, atau bahkan waktu istirahat makan siang. Nah, inilah yang disebut dead time. Kamu bisa memanfaatkan waktu ini buat hal-hal kecil yang tetap produktif, seperti dengerin podcast inspiratif, baca artikel singkat,
atau belajar sesuatu yang baru lewat video pendek. Dengan memanfaatkan dead time, kamu nggak akan merasa membuang waktu, bahkan di saat-saat yang kelihatannya nggak produktif. 6. Belajar bilang tidak. Salah satu kunci utama untuk memaksimalkan produktivitas adalah kemampuan mengatakan tidak. Terkadang, kita merasa harus menerima setiap permintaan dari orang lain, baik itu tugas baru, ajakan hangout, atau hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak terlalu penting. Padahal setiap kali kamu bilang iya ke hal yang nggak penting, kamu secara nggak langsung bilang tidak ke hal yang lebih penting. Jadi, mulailah belajar untuk menolak hal-hal yang bisa mengganggu fokus dan produktivitasmu. Kamu nggak harus selalu bilang iya ke semua orang. Prioritaskan waktumu untuk hal-hal yang benar-benar membawa dampak buat hidupmu. 7. Gunakan teknologi secara bijak. Di era digital ini, teknologi bisa jadi sahabat atau musuh produktivitasmu. Banyak aplikasi yang bisa membantu mengelola waktu, seperti Google Calendar, Trello, atau Notion buat planning dan manajemen tugas. Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa jadi penghambat produktivitas, terutama kalau kamu terlalu sering tergoda dengan notifikasi media sosial atau scrolling yang nggak ada habisnya. Solusinya, gunakan teknologi secara bijak. Kalau perlu, aktifkan mode Do Not Disturb di HP kamu saat lagi kerja atau belajar. Buat batasan kapan kamu boleh scrolling dan kapan kamu harus fokus bekerja. 8. Tidur dan istirahat yang cukup. Produktivitas bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal tahu kapan harus istirahat. Tanpa istirahat yang cukup, otak dan tubuh kita nggak akan berfungsi dengan optimal. Tidur yang berkualitas adalah kunci untuk menjaga fokus dan energi sepanjang hari. Jadi, jangan abaikan pentingnya tidur. Coba atur jadwal tidur yang konsisten, hindari begadang kalau nggak perlu, dan pastikan kamu punya waktu istirahat yang cukup di sela-sela aktivitas harianmu. Ingat, tidur yang baik adalah investasi produktivitas. 9. Evaluasi dan sesuaikan strategi. Terakhir, selalu evaluasi strategi produktivitasmu. Apa yang berhasil dan apa yang enggak. Kadang, ada metode yang efektif di awal, tapi kemudian terasa kurang cocok setelah beberapa waktu. Jangan ragu buat mencoba hal baru dan menyesuaikan rutinitasmu. Produktivitas itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan. Selalu ada ruang buat berkembang dan menyesuaikan. Jadi, jangan takut buat melakukan evaluasi rutin dan mencari cara yang lebih efektif sesuai perkembangan kebutuhanmu. Itu dia beberapa tips rahasia untuk memaksimalkan waktu 24 jam kita sehari. Ingat, semua orang punya waktu yang sama, tapi gimana kita memanfaatkannya yang bikin perbedaan besar. Kalau kamu bisa mulai menerapkan tips-tips ini, dijamin kamu bakal merasa lebih produktif dan puas dengan apa yang kamu capai setiap hari. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa tipsnya bermanfaat, dan share ke teman-temanmu yang juga butuh rahasia produktivitas ini. Dan pastikan kamu klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan bantu kamu jadi versi terbaik dari diri sendiri. Ayo teman-teman, klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akan terus berbagi tips-tips seputar produktivitas, self-improvement, dan cara mencapai tujuan hidupmu dengan lebih mudah. Sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah produktif setiap harinya.